Pernahkah kamu berpikir seberapa kuat sebenarnya militer Indonesia? Banyak orang hanya melihat dari parade atau berita, tapi ada fakta mengejutkan yang jarang diketahui dunia luar. Mulai dari persenjataan rahasia, sejarah operasi militer, hingga strategi perang yang unik, semua ini membuktikan bahwa TNI bukan sekadar penjaga negara, melainkan salah satu kekuatan yang patut diperhitungkan di Asia. Mari kita bahas dalam 4 segmen menarik berikut ini. Jangan lupa klik like dan subscribe sebelum kita mulai. Tahukah kamu, Indonesia adalah salah satu negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki armada kapal selam modern. Bahkan sejak era 1960-an, TNI AL sudah mengoperasikan kapal selam kelas Whiskey buatan Uni Soviet. Fakta uniknya, beberapa operasi kapal selam ini dilakukan dalam senyap, hingga negara lain tidak menyadari keberadaannya. Salah satu cerita menarik, pada masa konfrontasi dengan Malaysia, kapal selam Indonesia mampu masuk dan keluar wilayah laut tanpa terdeteksi, membuat pihak lawan benar-benar waspada. Kini, Indonesia terus memperkuat armada bawah lautnya dengan kapal selam kelas Nagapasa. Keunggulannya adalah kemampuan menyelam tol lebih lama dengan teknologi modern yang membuatnya sangat sulit terdeteksi radar musuh. Tak heran jika para analis menyebut Indonesia sebagai raja laut tersembunyi di kawasan Asia Tenggara. Fakta ini membuktikan bahwa kekuatan militer Indonesia tak hanya terlihat di permukaan, tapi juga di kedalaman laut yang penuh misteri. Lalu, bagaimana dengan kekuatan udara Indonesia? Mari kita lanjut ke segmen berikutnya. Di udara, TNI Angkatan Udara dikenal memiliki koleksi jet tempur yang cukup beragam, mulai dari F-16 Fighting Falcon hingga Sukhoi Su-27 dan Su-30 asal Rusia. Keunikan TNI AU adalah cara mereka menggabungkan teknologi dari barat dan timur. Misalnya F-16 memiliki kelincahan manuver tinggi, sementara Sukhoi dikenal tangguh dan mampu membawa senjata berat. Kombinasi ini membuat Indonesia sulit ditebak strateginya. Fakta mengejutkan lainnya, pilot TNI AU sering dilatih untuk duel udara jarak dekat atau dogfight, di mana kecepatan reaksi dan keterampilan manuver benar-benar diuji. Dalam latihan bersama negara lain, pilot Indonesia sering mendapat pujian karena kemampuan adaptasi mereka di berbagai kondisi pertempuran. Bahkan, ada cerita bahwa salah satu pilot TNI AU berhasil mengunci jet tempur asing hanya dalam simulasi latihan, membuktikan kualitas mereka tidak bisa diremehkan. Dengan strategi udara yang fleksibel, Indonesia memiliki modal besar untuk menjaga ruang angkasanya. Tapi tidak hanya di udara, daratan juga menyimpan kisah mengejutkan tentang kekuatan militer kita. Yuk, kita bahas di segmen ketiga. Kopassus, pasukan elit TNI AD, sudah lama dikenal dunia karena kemampuan tempurnya. Tidak sedikit media asing yang menyebut Kopassus sebagai salah satu pasukan khusus paling tangguh di dunia. Keistimewaan Kopassus ada pada daya tahan fisik, mental baja, dan keterampilan perang gerilya yang diwarisi dari sejarah panjang perjuangan bangsa. Fakta mengejutkan, latihan Kopassus seringkali ekstrim, seperti bertahan hidup di hutan dengan peralatan minim, hingga latihan mental menghadapi tekanan fisik yang luar biasa. Mereka juga dikenal mampu bergerak cepat dan diam-diam di medan pertempuran, membuat lawan sering tidak menyadari keberadaan mereka sampai terlambat. Selain itu, Kopassus punya sejarah operasi nyata yang legendaris, seperti pembebasan sandera Garuda Indonesia di Bandara Don Muang, Thailand, tahun 1981. Operasi ini berlangsung cepat, tepat, dan sukses besar, membuat dunia terkesima. Dengan kemampuan seperti itu, tidak heran Kopassus disegani pasukan elit dunia. Namun, ada satu lagi cabang militer yang tak kalah menarik, kekuatan laut dengan pasukan katak elit. Kita masuk ke segmen terakhir. Jika Kopassus terkenal di darat, maka Denjaka adalah momok menakutkan di laut. Denjaka, singkatan dari Detasemen Jala Mengkara, adalah pasukan elit gabungan dari marinir dan komando kapal selam. Mereka spesialis dalam operasi rahasia, sabotase laut, hingga pertempuran bawah air. Yang membuat Denjaka unik adalah latihan mereka yang hampir tidak manusiawi.
Misalnya, berenang jarak jauh di laut terbuka dengan peralatan penuh, bertahan hidup di laut selama berhari-hari, bahkan infiltrasi ke kapal musuh tanpa diketahui. Kemampuan ini membuat mereka setara dengan pasukan elit dunia seperti Navy SEALs Amerika Serikat. Fakta menarik, Denjaka dilatih bukan hanya di laut, tapi juga untuk pertempuran darat dan udara. Artinya, fleksibilitas mereka sangat tinggi, bisa beroperasi di berbagai medan. Dengan kehadiran Denjaka, TNI menunjukkan bahwa kekuatan maritimnya benar-benar lengkap, dari kapal perang besar, kapal selam, hingga pasukan katak elit yang siap bergerak kapan saja. Jadi, setelah melihat darat, laut, dan udara, apa menurutmu bagian paling menakutkan dari kekuatan militer Indonesia? Itulah rangkaian 4 fakta mengejutkan tentang kekuatan militer Indonesia, mulai dari kapal selam yang misterius, jet tempur yang lincah, pasukan Kopassus yang legendaris, hingga Denjaka sang penguasa laut. Semua ini membuktikan bahwa TNI bukan hanya kuat di atas kertas, tapi juga diakui dunia lewat pengalaman nyata. Kalau menurutmu, bagian mana yang paling keren? Kapal selam, jet tempur, Kopassus, atau Denjaka? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan fakta menarik lainnya.